Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Ardianto SHMH, selaku dosen pengajar mata kuliah Ilmu Negara di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya yang bernama Vicky Restu Perdana Henry dengan NIM B1A123255 dari program studi Ilmu Hukum kelas G angkatan 2023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat hakikat negara berdasarkan buku Ilmu Negara yang dikarang oleh Profesor Haji Abu Daud Busro SH. Baiklah, perlu kita ketahui apa itu sifat hakikat negara. Di sini, menurut Profesor Miriam Budiarjo, sifat hakikat negara berkaitan erat dengan dasar-dasar terbentuknya suatu negara. Norma dasar menjadi tujuan negara, falsafah hidup yang ingin diwujudkan suatu negara, serta perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang dalam suatu negara. Selain itu, sifat hakikat negara juga mencakup aspek-aspek seperti rakyat, wilayah, pemerintahan, kemerdekaan, dan lain-lain. Dengan demikian, sifat hakikat negara mencerminkan karakteristik dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi eksistensi dan fungsi negara. Pandangan hakikat negara berkaitan dengan pandangan hidup yang dianutnya. Oleh sebab itu, banyak paham ahli hukum dan sarjana-sarjana hukum yang mengungkapkan pandangannya tentang sifat hakikat negara. Yang pertama yaitu Socrates. Di sini Socrates menyebut sebuah istilah yaitu polis. Dari mana istilah polis itu berasal? Asalnya kala itu, pada zamannya, orang-orang yang mendambakan ketentraman menuju bukit dan membuat benteng. Kemudian mereka berkumpul di sana menjadi suatu kelompok. Di sini istilah polis yang dikemukakan oleh Socrates bisa diartikan sama dengan negara. Kemudian pandangan Socrates di sini mengenai polis atau negara. Polis identik dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara. Kemudian pandangan Socrates mengibaratkan bahwa sistem pemerintahan negara itu bersifat demokratis. Itu di mana rakyat ikut langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara. Yang kedua, Plato. Plato merupakan murid Socrates. Plato mengemukakan mengenai negara. Negara adalah keinginan kerjasama antara manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah yang disebut masyarakat. Kemudian masyarakat itu sendiri adalah negara. Jadi di sini menurut Plato, pengertiannya antara sifat-sifat manusia memiliki persamaan dengan sifat-sifat negara. Dalam bukunya yang berjudul Politikos, Plato mengemukakan tentang pemerintahan. Kemudian dalam bukunya yang berjudul Nomoi, Plato menguraikan tentang negara dan hukum dengan menggapai dunia kenyataan. Selanjutnya Aristoteles. Aristoteles merupakan murid Plato. Dia mengemukakan bahwa negara itu adalah gabungan keluarga, sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu. Jadi, baginya, bila manusia ingin bahagia, mereka harus bernegara. Karena manusia saling membutuhkan satu sama lain di dalam kepentingan hidupnya. Kemudian, ada pendapat dari Franz Oppenheimer. Dalam bukunya yang berjudul Die Sache, menurutnya negara merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat. Kemudian, Leon Duguid. Dalam bukunya yang berjudul Trade the Droit Constitutionnel, menurut Leon Duguid, negara adalah kekuasaan di mana orang-orang kuat memerintah orang yang lemah. Bahkan dalam negara modern, kekuasaan orang-orang yang kuat diperoleh dari faktor-faktor politik. Kemudian, pendapat dari Rolf Krenenberg. Dia mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan, diciptakan oleh sekelompok manusia. Jadi, menurutnya, harus ada terlebih dahulu sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi baru terbentuklah suatu negara. Kemudian, Logeman. Logeman mengatakan
bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, Luhmann berpendapat bahwa yang paling primer itu adalah negara, berbalik dengan pernyataan Krenenberg tadi, yang primer adalah bangsa atau orang-orang, kelompok orang-orang. Baiklah, kiranya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.